Terima kasih, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Ini kami dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKUGM. Kami bekerja sama dengan 4 universitas di sini, ada dari USU, Undana, Unhas, dan Cendrawasih tadi dari tempatnya Ibu Andi. Jadi penelitian mengenai implementasi jam persal. Jadi sekedar review, bukan evaluasi, karena evaluasi itu kan harus awal akhir. Nah, kami sekedar review dari implementasi selama 3 tahun terakhir di 5 provinsi ini. Jadi ada 10 kabupaten yang terlibat di penelitian ini. Jadi latar belakangnya sama ya, jadi memang angka kematian ibu dan anak itu sangat-sangat isu yang sangat-sangat penting, apalagi setelah tahu bahwa angkanya naik. Dan jam persal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi atau mengatasi kendala finansial untuk mengatasi rendahnya utilisasi pelayanan kesehatan. Dan saat ini dengan penerapan SJKN ini juga merupakan salah satu metode untuk mengatasi kendala finansial. Jadi dapat dikatakan jam persal ini dan SJKN ini memang mirip, tapi bedanya jam persal ini hanya untuk KIA, sedangkan SJKN ini untuk seluruh kondisi, untuk berbagai macam kondisi penyakit, tidak hanya untuk KIA. Jadi diharapkan dengan meneliti dan mereview apa saja tantangan dan hambatan dari jam persal, kita dapat masukan dan pembelajaran apa yang dilakukan untuk penerapan SJKN ke depan. Desain studinya ini cross sectional, jadi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatifnya yaitu untuk menghitung berapakah cakupan utilisasi jam persal. Kita juga melihat beberapa data mengenai cakupan layanan KIA, juga mengenai klaim jam persal itu sendiri. Kemudian pendekatan kualitatif kami lakukan dengan wawancara, juga telaah dokumen, juga focus group discussion dengan penyedia pelayanan kesehatan, yaitu dari staf puskesmas, dari rumah sakit, juga dari praktek swasta, kebanyakan bidan sih. Kemudian dari pengelola jaminan kesehatan, dalam hal ini maksudnya dinas kesehatan di kabupaten, serta pengguna jam persal sendiri, yaitu ibu-ibu hamil, juga ada ibu-ibu yang tidak menggunakan jam persal. Lokasi studinya ada di 10 kabupaten. Di Sumatera Utara ada 2, Nias dan Nias Selatan. Kemudian ada Mamasa dan Mamuju Utara di Sulawesi Barat. Kemudian Manokwari di Papua Barat, Jayapura dan Merauke di Papua, TTS, Alor dan Manggarai di NTT. Ini hasilnya. Jadi ini sekedar skema bagaimana kami menghitung cakupan layanannya. Ini memang tidak secara langsung kami menghitung satu persatu siapa saja ibu-ibu yang di cover oleh jam persal. Ini sekedar gambaran. Jadi kami memperkirakan jadi jam persal ini kan menurut juknisnya untuk siapa saja termasuk jam kesmas. Jadi setelah jam persal berlaku, semua klaim jam kesmas pindah ke jam persal. Jadi nanti bila kami ada hasil tentang cakupan, maka itu termasuk juga masyarakat yang tercakup di bawah jam kesmas. Ini dapat dilihat tadi ya, mungkin tadi sudah dari Ibu Andi sudah memaparkan 2 tempat, ini dari 10 tempat. Jadi ada di tahun 2011, tadi judulnya 3 tahun, sebenarnya hanya 2 tahun. Karena datanya 2010 masih banyak yang kurang lengkap. Dari 2011 ini masih banyak daerah yang belum mengajukan klaim jam persal karena memang masih digabung dengan jam kesmas. Sebagian besar seperti itu. Ini datanya ada 2012. Di sini dapat kita lihat sangat bervariasi. Jadi di sini ada yang meningkat dan ada juga yang sangat-sangat menurun. Ini untuk layanan asuhan antenatal. Sedangkan yang ini untuk layanan persalinan oleh nakes. Sama ya, di beberapa daerah tahun pertama masih tidak ada data, masih kosong. Kalau dilihat sekilas terlihat bahwa cakupan untuk layanan asuhan antenatal ini
lebih rendah daripada nakesnya. Misalnya di Nia Selatan utilisasi asuhan antenatal ini 32%, sedangkan persainannya 48%. Ini sedikit banyak menggambarkan bahwa barangkali memang ibu-ibu itu lebih banyak memanfaatkan jam bersal untuk persalinan. Dan untuk ANC mungkin iya, tapi tidak lengkap 4 kali. Kemudian ini ada yang menarik juga dari Merauke, dari tempatnya Ibu Andi tadi, bahwa cakupannya ini menurun. Kalau dari hasil wawancaranya memang konon ternyata dari proses ini banyak pemberi pelayanan yang tidak puas. Akhirnya klaim-klaim jam bersal dialihkan ke Jamkesmas atau Jamkespa, karena di Papua ini ada Jaminan Kesehatan Papua yang menurut mereka lebih pasti digantinya dan lebih mudah cara klaimnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini adalah kelengkapan paket layanan KIA yang dijamin Jamkesmas. Jadi menurut Juknis Jam Persal 2000, maksudnya Jam Persal. Menurut Juknis tahun 2012, jadi ada berbagai macam layanan KIA yang di cover itu, mulai dari asuhan antenatal, kemudian persalinan normal, pertolongan persalinan normal oleh nakes, kemudian layanan kunjungan postnatal, juga pelayanan KB pasca salin dan pelayanan rujukan. Nah, jadi di sini cara membaca datanya, jadi dari jumlah klaim jam bersal, jadi kami mengumpulkan klaim-klaim jam bersal dari berbagai kabupaten, kemudian kami lihat seberapa lengkap. Jadi untuk klaim si Ibu A ini apa saja yang diterima gitu. Ibu B ini apa saja yang diterima dan seterusnya. Kami tidak memberi persentase di sini karena kami ada kekhawatiran bahwa data klaimnya tidak 100%, dan juga kami menggunakan samplingnya mungkin dapat dikatakan purposive sampling, jadi sampel yang bisa didapat itu yang dihitung. Jadi kami mendefinisikannya seperti ini. Jadi dari misalnya di Nias, dari 403 klaim jam persal yang ada di dinas, hanya ada 84 ibu yang menggunakannya untuk persalinan. Sedangkan ada 168 ibu yang menggunakan untuk asuhan antenatal tapi kurang dari 4 kali atau tidak lengkap. Dan sama sekali tidak ada yang menggunakan untuk pelayanan KB pasca salin. Ini cukup menarik dilihat dari 10 kabupaten ini hanya 1, 2, 3, 4, 5 kabupaten saja yang memang pernah melayani KB pasca salin. Selanjutnya ini cakupan layanan KIA. Jadi ini sekedar review bahwa ternyata setelah adanya jam bersal ini efeknya macam-macam dengan cakupan KIA. Ada yang turun dan ada pada pula yang naik. Yang menarik adalah memang di sini tampak untuk persalinan di fasilitas kesehatan kebanyakan meningkat hampir di semua tempat. Jadi memang mungkin ini menyiratkan bahwa mungkin jam bersal ini bisa meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan. Nah, di sini tantangannya, ini sebenarnya sudah jadi tapi tidak apa. Jadi tantangannya ada dari 2 aspek. Yang pertama dari sisi supply dan demand. Pertama dari supply-nya, ini jam bersalnya dirasakan sangat menambah beban kerjanya pelayanan kesehatan, terutamanya di RSUD. Mereka merasa jumlah pasiennya tambah banyak, juga beban administrasinya untuk klaim itu banyak, jadi sangat berat sekali. Tetapi di puskesmas yang dekat dan kabupaten mereka merasa tidak apa, ini jam bersal ini bagus, tidak terlalu membebani. Tapi untuk puskesmas yang jauh dari kabupaten, mereka merasa terbebani karena harus ada transportasi, mereka tidak punya ambulans, harus mengantar sendiri dan sebagainya. Kemudian itu pertama dari segi supply, masalah kuantitas tenaga kerja, juga masalah penggantian dana jam bersalnya ini sangat-sangat lama, urusan administratif tidak efektif sehingga banyak penyedia layanan yang tidak puas. Ini juga dari pengelola jaminannya, jadi memang fasilitasnya terbatas, kemudian proses verifikasinya sulit. Kemudian ini tantangannya dari segi demand-nya. Ada berbagai kendala. Pertama kendala transportasi seperti yang dibilang oleh Ibu Andi tadi. Kemudian kendala administrasinya dalam hal klaim, verifikasi klaim, reimbursement, kendala kultural.
Jadi ada yang bilang di rumah lebih nyaman dan ada budaya tertentu yang lebih suka persalinan ditolong oleh keluarga sendiri. Juga kendala finansial, banyak biaya tambahan bila bersalin, tidak hanya transport, tapi juga biaya seperti beli baju bayi, beli perlak, beli alas untuk melahirkan dan lain sebagainya. Juga masalah kualitas pelayanan kesehatan. Ada persepsi bahwa pasien jam bersalin ini dilayaninya seadanya. Jadinya pasien walaupun dia bisa jam bersal, dia lebih baik bayar sendiri atau lewat jaminan kesehatan yang lain. Dan kesimpulannya, rekomendasinya, jadi memang perlu penetapan kebijakan spesifik yang meningkatkan dari segi suplai kesehatan. Misalnya dari masalah biaya transportasinya, apakah perlu di cover oleh jaminan kesehatan itu sendiri, juga untuk peningkatan jumlah tenaga dan fasilitas kesehatan serta penyesuaian tarif per daerah. Penyesuaian ini perlu karena memang ongkos yang habis buat proses persalinan di Papua dan di Jogja misalnya akan sangat berbeda. Kemudian perlu mekanisme pendukung untuk mengoptimalkan pemanfaatan program oleh masyarakat. Ini fokusnya yaitu perlunya program untuk demand generation. Bagaimana masyarakat ini mau menggunakan jam bersal dan menggunakan fasilitas kesehatan. Kemudian juga ini tadi yang sempat disebut dalam diskusi, pentingnya manual rujukan untuk menjamin bahwa penanganan kasus KIA ini di tempat yang tepat. Selain itu juga sosialisasi proses administratif ini sebaiknya tidak hanya untuk manajer program dan petugas saja, tapi juga masyarakat. Dan kesimpulan rekomendasi ini berlaku, maksud saya dapat juga di garis bawahi untuk implementasi JKN. Jadi di JKN nanti pemerintah perlu memikirkan lagi bagaimana caranya memperbaiki si supply di tempat-tempat terutama yang jauh dari pusat, tempat yang tertinggal dan dengan keterbatasan geografis. Kemudian juga dalam hal demand creation ini, mungkin salah satu contoh yang baik itu seperti di Provinsi NTT. Di situ ada SK Gubernur yang memotivasi ibu-ibu supaya melahirkan di fasilitas kesehatan. Jadi barangkali regulasi saat ini sudah penting untuk meningkatkan demand, terutama untuk daerah-daerah dengan kendala kultural yang kuat. Baik, sekian. Terima kasih. Thank you very much. Another good presentation, and I think that one of the things that you brought out was that there are real economic issues, but there are also non-economic issues, quality, regulation, so that we might have to think across multidisciplinary perspectives. So questions and comments? Questions and comments, and you can continue some of the themes from the second presentation if you wish in terms of your concerns. Pak Edi, are you satisfied? Are you satisfied with what you heard? Only because you had many good comments from the second presentation. Saya dari Telkom ingin menanyakan sebetulnya mungkin karena saya nggak terlalu berkaitan dengan program ini, tapi kaitannya tadi cukup lumayan juga bahwa ada kendala di bidang beban kerja yang meningkat atau pasien yang cukup meningkat, sementara outputnya sendiri kurang mengembirakan. Ini ada sesuatu yang masih nggak matching. Nah, kira-kira sebetulnya standar untuk beban kerja satu bidan yang ada di sana itu berapa sih penduduk, atau kira-kira berapa proses kelahiran yang akan ditangani, dan apakah itu satu daerah dengan yang lainnya? Tadi kan banyak tempat itu yang dikatakan beban meningkat tetapi dananya cukup, tetapi kemudian tidak ada transportasi dan sebagainya. Ini kan membingungkan kita sehingga outputnya ini menjadi bermasalah, tidak tercapai. Jadi standar dari beban satu bidan itu seberapa, dan kecukupan dari tenaga kerja yang dikatakan masih belum ada itu di sana itu kurang itu sebetulnya berapa? Makasih. Terima kasih Bu. Jujur kalau masalah
standar beban, berapa beban yang ideal untuk satu bidan itu saya tidak tahu persis berapa jam dia maksimal bekerja dan sebagainya. Kalau mengenai standar bidan, jumlah bidan per 100.000 populasi itu sekitar 120, nggak salah, ya 120 bidan per 100.000 populasi. Kalau dilihat dari datanya, memang sebenarnya jumlah bidan di berbagai tempat kalau dilihat di tingkat kabupaten itu tampaknya seperti cukup. Di beberapa daerah yang di sini ada sih yang masih rendah, kalau nggak salah di Mamasa masih sekitar 98, atau Nia Selatan saya lupa, sekitar 98, jadi kan masih kurang dalam segi jumlah. Tapi masalah yang lebih signifikan itu masalah tidak meratanya distribusi, seperti tadi dijelaskan oleh Ibu Andi bahwa lebih banyak bidan yang berkumpul di kota, di puskesmas yang dekat kota. Salah satu contoh mungkin di daerah Paniai di Papua sana ada 70 bidan di satu kabupaten, tapi kurang lebih 35 itu di puskesmas yang di kota, di puskesmas bukan di rumah sakit. Jadi memang tidak merata. Nah kalau di rumah sakit sendiri berapa idealnya satu bidan pegang berapa pasien ya saya tidak tahu juga angkanya jelasnya berapa. Gitu. Selamat sore Bu Lika, saya Andre Meliala dari UGM Jogja. Pertanyaannya sederhana Bu Lika. Ini di sini dalam konteks penelitian ini bidan ini subjek atau objek ya? Ya. Bidannya subjek ya, tapi dia tidak bisa menentukan apa-apa gitu. Tarif jam persalnya dia nggak bisa menentukan, konfigurasi ketenagaan di lapangan dia juga tidak bisa ikut menentukan, kemudian bagaimana kasus yang dihadapi dia juga pakai feeling, ya tidak dilengkapi dengan alat-alat yang cukup. Jadi saya kira persoalan utamanya kita tidak bisa mengatakan bahwa ini masalahnya di bidan gitu. Nah, bidan ini di sini hanya pelaku yang dia diberi beban yang begitu besar, kemudian dia diminta untuk menjalankan. Kita coba lihat kasus di Pegunungan Tengah, di Wamena. Bidan itu kalau harus melayani, dia jalannya kira-kira perlu 3 hari untuk mencapai satu kampung. 3 harinya nggak seperti di Ciamplas Walk sini, enggak ya. Tapi harus yang steep, ya, kemudian hujan, dia harus memanggul logistik. Ya mungkin kalau menurut saya bidannya sini jadi objek. Jadi kasihan sebenarnya bidannya. Ya, terima kasih Bu Lika. Terima kasih masukannya Pak Andre. Saya setuju dengan pernyataan Pak Andre, emang bidan tuh ya kasihan juga, emang dia nggak bisa ngapa-ngapain karena terbentur peraturan juga masalah administrasi itu untuk semua jaminan, mau jam kesmas kayak jam persal, mau jam kesda, pasti semuanya yang kena administrasi itu yang di bawah-bawah, dan itu lumayan menambah beban kerja buat mereka gitu. Jadi ya kalau memang sih mungkin tidak sebagai objek. Jadi rekomendasinya kalau misalnya bikin sistem, kalau bisa yang tidak terlalu banyak persyaratan dan tidak jelimet gitu Pak. Makasih Pak. Other questions or comments? Okay, so I have a question for each of the presenters. What will you do next? So you've done some good research. Will you carry on your research? Will you write it up for publication? What will you do next with the research that you've done? Our team plan to publish in bahasa. Jadi tim kami berencana untuk mempublikasikan di jurnal internasional. Semoga bisa tembus. Tapi memang banyak yang bisa diperbaiki di dalamnya, misalnya dalam hal metode dan lain sebagainya.
di beberapa universitas untuk mulai mengevaluasi dan memonitor implementasi JKN. Jadinya harapan kami setelah ada review yang ini, kita bisa membuat seperti reviewer atau evaluator independen yang berasal dari FK dan FKM di seluruh Indonesia. Jadinya untuk lebih lanjut, besok itu ada, ini disuruh iklan dengan Pak Fauzi. Jadi besok itu ada sesi evaluasi dan monitoring JKN jam 1 ya Pak Fauzi ya? Jam 1, jadinya kalau Bapak Ibu mau join dengan tim monitoring evaluasi itu, kami akan sangat senang. Dan saat ini kita memang memakai dana yang ada di PKMK, tapi juga kita akan mencari sumber-sumber lain sama-sama dengan FK dan FKM agar ada data yang bisa comparable di seluruh Indonesia dan tidak dipengaruhi siapapun. Terima kasih. Di ruang Aristoteles jam 1 sampai jam 2. 1 sampai jam 3. Terima kasih. Oh iya, untuk penelitian analisis bottom up ini sebenarnya nama aslinya Health Expenditure Tracking Study. Dan sekarang penelitian ini sudah dalam masa akhir sampai Maret ya, karena sebenarnya di-expanded karena beberapa hal yang harus dibuktikan di lapangan. Dan penelitian ini juga berlanjut untuk Provinsi Sulawesi Tengah, Papua, dan Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan, Papua, dan Sumatera Utara dengan pendanaan dari Bappenas UNICEF untuk Januari sampai Juni. Jadinya setelah penelitian di NTT dan di Jawa Timur, kemudian dilanjutkan lagi untuk penelitian provinsi lain, di provinsi lain. Jadinya ini untuk hasilnya sebenarnya untuk rekomendasi RPJMN 2014-2019 oleh Bappenas RI. Ya, terima kasih.